Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari salah satu viewer ya, yang dimana dia menanyakan pertanyaan seperti ini ya. Kak, gimana caranya menampilkan produk, tapi produk yang ditampilkan itu berurutan sesuai dengan produk mana yang paling sering dibeli ya. Jadi ini yang akan kita bahas. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita tinggal atur di dalam select-nya ya, atau ketika kita menampilkan data. Nah, cara mengaturnya seperti apa? Nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya. Di sini saya punya skema database ya. Database-nya masih sama, coba insert. Kemudian di sini ada dua tabel yang akan kita gunakan. Yang pertama tabel produk dan transaksi produk. Di sini saya beranggapan bahwa satu kali transaksi itu hanya bisa membeli satu produk. Ada transaksi produk satu gitu, dia cuma bisa membeli produk satu, jadi cuma sekali aja ya. Nah, kemudian seperti biasa nih, tabel produk itu untuk menyimpan master produknya ya. Kemudian transaksi untuk menyimpan tanggal transaksinya kapan dengan dia beli dia beli produk apa di transaksi keberapa, seperti itu ya. Kita langsung saja ya. Kalau untuk menampilkan yang seperti biasa ya, ini kan untuk ID produk, berarti kita akan gunakan ini ya, transaksi produk. Oh, ini dia ya. Transaksi produk. Jadi ini transaksi 1 sampai 10, transaksinya ID produk 1. Jadi meskipun di sini cuma transaksinya bisa sekali produk aja untuk sekali transaksi, tetap di sini one to many ya. Kenapa? Karena bisa jadi satu produk itu dibeli di beberapa transaksi lainnya. Jadi misalkan transaksi 1 dia beli produk 1 di jam 12 gitu misalnya. Kemudian transaksi 2 dia juga beli produk 1 di jam setelahnya, misalkan jam 1 siang gitu. Makanya jadi one to many transaksinya. Relasinya. Kita langsung saja ya. Nah, kalau yang biasa pasti gini ya, select from transpro join. Kemudian transpro join produk on product dot id product transpro dot id product. Nah, kalau kita misalkan buat seperti ini ya, kita jalankan, itu artinya kita menampilkan keseluruhan data produk. Dia akan double ya. Nih ya, ada banyak ya. Dia akan double keseluruhan produk dengan ID yang berbeda-beda, di jam yang berbeda-beda. Dengan ID trans yang berbeda-beda, ID transaksi yang berbeda-beda, di jam yang berbeda-beda. Cuman di sini kan kita ingin menampilkan satu produk, jadi unik produknya, bukan sama seperti ini ya. Nah, caranya itu adalah kita akan, kalau join, dia hanya akan menampilkan produk yang pernah ditransaksikan, tetapi dia tidak akan menampilkan produk yang belum mengalami proses transaksi. Contohnya di sini ya. Di sini ada ada tabel produk ya. Produknya sampai 5. 1 2 3 4 5. Nah, di sini cuma ada produk 1 3 4. Jadi produk 2 dan 5 itu nggak ada. Kenapa? Karena kita pakai join. Nah, untuk left join kita tukar posisinya ya. Ini kita jadikan produk. Kemudian ini kita jadikan transpro. Baru kita tambahkan left join. Kalau kita jalankan, iya, akan ada ID produk. Mana dia ID produk 2 dan ID produk 5. Dia akan muncul sekali aja. Kenapa? Karena memang tidak ada transaksi atau belum pernah ditransaksikan produk tersebut sebelumnya. Kenapa kita pakai left join ya? Kalau kita pakai cara yang tadi, itu kita pakai yang namanya right join, bukan left join ya. Untuk menghasilkan tampilan yang sama seperti ini. RIGHT.
Nah, sama kan? ID produk 2 dan ID produk 5 juga munculnya sekali. Jadi bisa pakai left join, bisa pakai right join. Itu tergantung dari kalian menyebutkan tabel mana terlebih dahulu, from-nya. Dari tabel from yang mana. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk membuatnya tidak berulang seperti ini ya, kita buat group by. Group by product. Name product. Atau bisa jadi product ID product. Oke. Nah, dia akan muncul sekali. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, kalau seperti ini belum bisa menampilkan produk mana yang lebih sering dibeli ya. Karena kalau kita lihat di sini, di transaksinya yang paling sering dibeli itu adalah produk 1, 2, 3, 4, 5, yang nomor 1 itu 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, atau kita langsung gini aja, select, count, ID product. ID product untuk melihat ya mana yang paling sering dibeli ya from Transpro. Oops, group by product ID product. Kita lihat apa yang salah, produk ID product. Oh sorry, Transpro ID product ya. Oke, kelihatan sini produk, ID product. Untuk ngelihat ID produknya ya. Jadi yang pertama itu yang paling sering dibeli, jadi posisi yang paling pertama itu harusnya 1, 3, 4 gitu ya. Tapi kalau ini kita jalankan, dia munculnya tetap berurut dari 1, 2, 3, 4 ya. Mana dia? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, caranya seperti apa? Kita tambahkan yang namanya order by. Cuman nggak bisa order by ID product, ascending itu nggak bisa ya. Kita harus buat dulu, atau kita harus cari dulu, atau kita harus dapatkan dulu berapa masing-masing ID produknya yang paling sering dibeli. Jadi pakai count ini. Count ini untuk menunjukkan mana produk terbanyak. Kalau kita pakai ini, kita copy aja count. Ini kita tambahkan trans ya. Transpro dot seperti ini. Order by count Transpro ID product descending, yang paling terbesar ke terkecil. Ini kalau kita jalankan, hasilnya 1, 4, 3, 2, 5. Kita lihat tadi mana yang paling sering dibeli. 1, 3, 4. Sorry, 1, 4, 3 ya. 5, 3, 2, berarti 1, 4, 3. Kita lihat sekali lagi, kita jalankan. Udah mau ya, 1, 4, 3, 2, 5. Kalau yang 25 ini kan karena memang sama ya. Jadi entah dia 2 ataupun 5 yang lebih dulu nggak masalah. Ini juga tetap menampilkan jumlah produk yang ada di dalam tabel produk tanpa transaksi sebelumnya. Jadi karena tadi kan jumlah produknya 5, tetap tampil 5, kemudian juga bisa menampilkan produk yang paling sering dibeli. Jadi urutan paling pertama ya, paling kelihatan gitu. Jadinya istilahnya best sellernya lah. Jadi dengan menggunakan select count right join atau left join, tergantung dari kalian from tabelnya dari mana. Kemudian di inner join, di left join, di right join atau left join, kemudian di group by untuk menyatukan ID yang sama, ID produk yang sama supaya nggak double. Dan yang terakhir order by berdasarkan count ID produknya. Jadi kita harus membutuhkan
berapa sih ID produk di dalam trans produk itu yang paling banyak. Setelah dapatkan count-nya atau menghitungnya ID produknya, baru kita descending. Jadi setelah di count, didapatkan berapa yang terbanyak, di descending berurutan dari besar ke terkecil. Maka jadilah hasil seperti ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.